Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja meskipun kita belajar di rumah. Yuk, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu dan ucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang prisma. Bahkan kita sudah membahas tentang limas segitiga, dan limas segi empat. Dan bahkan kalian juga mungkin pernah belajar bagaimana cara menghitung luas lingkaran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang volume tabung dan kerucut pada mata pelajaran matematika kelas 6 di MI Matlaul Atfal Kota Bandung. Oke, tujuan pembelajarannya satu, dengan mengamati gambar dan penjelasan, siswa mampu menjelaskan cara memecahkan masalah sehari-hari terkait volume tabung dan kerucut secara benar. Dan yang kedua, dengan mengamati gambar dan penjelasan, siswa mampu memecahkan masalah sehari-hari terkait volume tabung dan kerucut secara benar. Sebelum kita belajar dan membahas ke bagian yang seru, coba Ibu mau minta kalian untuk mengamati dan memperhatikan gambar ataupun benda berikut ini. Oke teman-teman, perhatikan benda dan gambar berikut ini. Sebenarnya, apakah kalian pernah menggunakan benda ini? Iya, yang pertama ada topi ulang tahun. Yang kedua apa ini? Ada cone es krim ya. Kalau beli cornetto biasanya bawahnya suka menggunakan cone es krim. Ada Coca-Cola. Nah, bahkan ini yang sering kalian beli mungkin ada Ciki atau snack potato Pringles ya, bisa tersedia di Alfamart. Oke teman-teman, ternyata semua benda ini adalah benda yang sering kalian gunakan, bahkan sering kalian konsumsi begitu. Nah, pada pembelajaran matematika, ternyata benda ini disebut sebagai benda yang memiliki ruang atau disebut dengan bangun ruang. Lantas bangun ruang seperti apakah benda-benda tersebut? Benda tersebut disebut dengan bangun ruang, tabung, dan kerucut. Coba dari gambar tadi, sebenarnya kalian tahu nggak sih yang mana yang tabung, yang mana yang kerucut? Nah, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Oke, yang pertama adalah tabung. Coba dari gambar tadi, manakah benda atau gambar yang termasuk ke dalam bangun ruang tabung? Iya teman-teman, tentunya teman-teman pasti sudah tahu bahwa tadi ada tabung dari minuman kemasan Coca-Cola, dari ciki kentang Pringles, bahkan dari makanan kaleng atau sampai ke susu kaleng. Nah, itu adalah salah satu bangun ruang yang berbentuk tabung. Next, selanjutnya. Apa itu tabung? Ya, kita lihat gambar ini. Ini adalah berbentuk sebuah tabung. Jika digambarkan ke dalam ilmu matematika, tabung yang biasa digunakan seperti ini. Jadi, tabung itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Jadi begini teman-teman, kata kunci dari tabung adalah bangun ruang yang dibangun oleh lingkaran. Lingkarannya ada berapa? Ada 2 buah lingkaran. Dan ada persegi panjang yang menopang kedua lingkaran tersebut. Nah, itu adalah pengertian dari tabung. Lantas apa teman-teman ciri-ciri dari tabung itu sendiri? Nah, ciri-cirinya yang pertama bahwa tabung memiliki alas. Yang namanya alas pasti ada di bagian bawah. Ini adalah alas tabung berbentuk lingkaran. Dan atapnya, namanya atap pasti ada di bagian atas. Atasnya ini atau atapnya ini berbentuk lingkaran. Ya, ada 2 buah lingkaran, yang satu ada di alas, yang satu ada di atas. Oke, selanjutnya tabung punya 3 sisi, yaitu ada sisi alas, atap, dan selimut. Tadi kita sudah mengetahui bahwa alas tabung ini berbentuk lingkaran. Atapnya juga berbentuk lingkaran. Dan selimut ini, nah ini seperti dikatakan bagian yang menopang atau bagian yang mengelilingi kedua lingkaran itu disebutnya selimut. Oke,
Selanjutnya, bahwa tabung tidak memiliki titik sudut. Ya, betul sekali karena tabung dibangun dari garis-garis lengkung. Selanjutnya, bahwa tabung memiliki dua buah rusuk, yaitu yang melingkari alas dan atap yang berbentuk lingkaran. Ya, seperti kita tahu bahwa rusuknya itu adalah seperti diibaratkan itu adalah tinggi dari sebuah tabung tersebut. Seperti itu. Nah, kita tahu bahwa tinggi tabung itu digambarkan sebagai T dan jari-jari lingkaran itu digambarkan sebagai R. Nah, bagaimana teman-teman cara menghitung volume tabung? Nah, kita bisa mendapatkan rumus volume tabung jika kita bisa menghasilkan dan mendapatkan hasil perkalian tinggi tabung itu dengan alas tabung yang berbentuk dengan lingkaran. Kita harus mengalihkan antara tinggi dan alas tabung yang berbentuk lingkaran. Jadi bagaimana teman-teman? Nah, rumusnya didapat bahwa Ibu ingatkan juga bahwa dulu kita sudah belajar tentang luas lingkaran dan rumusnya itu adalah Pi kali R kuadrat. Rumus tabung adalah volume tabung sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Nah, kita lihat ke bawahnya. Lebih sederhananya bahwa volume tabung sama dengan Pi kali R kali T. Itu adalah volume dari tabung. Keterangannya bagaimana teman-teman? Keterangannya bahwa V itu adalah volume tabung. Kita bisa lihat bahwa nanti volume itu satuannya cm kubik atau cm pangkat 3, meter kubik, dan lain-lain berdasarkan ukuran-ukuran panjang yang tersedia pada soal. Selanjutnya ada R. R itu adalah jari-jari. T itu adalah tinggi tabung, satuannya bisa senti, bisa meter, dan lain-lain. Dan Pi-nya biasanya kita gunakan 3,14 ataupun 22/7. Silahkan pilih saja, mau pakai 3,14 boleh, mau pakai 22/7 boleh. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, hitunglah volume tabung yang mempunyai jari-jari, alasnya 20 cm dan tingginya 50 cm. Oke. Yang harus kalian lakukan pada buku tugas kalian nanti, silahkan tentukan terlebih dahulu mana yang diketahuinya dan mana yang ditanyakannya. Jangan asal menjawab ya, karena kita harus mengetahui dan mana yang ditanyakan dari soal, biar kita paham ngerjain. Oke, diketahui tadi jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah 20. Dan tingginya ada berapa? Tingginya ada 50. Sedangkan kita bisa gunakan Pi-nya 3,14 ataupun 22/7. Ya, ditanyakan apa teman-teman? Ditanyakan adalah volume tabung. Langsung kita jawab saja bahwa volume tabung rumusnya adalah V kali R kuadrat kali T. Lebih sederhananya lagi, kita akan masukkan seluruh angka ke dalam rumus. Ya, Pi-nya sama dengan 3,14. Oh ya, R-nya berapa R-nya? R-nya kan 20 nih. Karena ini ada kuadrat, artinya 20 kuadrat. Dikali tingginya berapa ini? Tingginya 50. Selanjutnya, kita lebih sederhanakan lagi bahwa 3,14 dikali 20 kuadrat artinya 20 kali 20. Setelah 20 kali 20 dikalikan dengan 50. Dan semuanya setelah dikalikan 3,14 dikali 20 dikali 20 dikali 50 isinya adalah 62.800 cm pangkat 3 ya. Karena ini satunya cm, maka nanti volumenya yang terakhir adalah cm kubik. Itu contoh soal yang nomor 1. Kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 2. Yang kedua, hitunglah volume tabung di bawah ini, terdapat gambar. Kita lihat jari-jarinya teman-teman, yang dinamakan jari-jari adalah ini. Sedangkan tingginya adalah yang menjulang ke atas. Kita langsung pakai penyelesaian, diketahui R-nya 21 cm dan tingginya 40 cm, sedangkan Pi-nya kita bisa gunakan 22/7. Ditanyakannya apa teman-teman? Ditanyakannya adalah volume tabung. Oke, jawab. Rumus volume tabung sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Nah, setelah ada rumus, kita masukin angkanya. Angkanya kita masukkan Pi-nya berapa? 22/7. R-nya berapa teman-teman? Tadi R-nya 21. Karena ada pangkat 2, jadi 21 pangkat 2. Dikali tingginya berapa teman-teman? Tingginya adalah 40. Yuk, kita jabarkan lagi. V sama dengan 22/7 kali 21 kuadrat itu artinya 21 kali 21. Ya, dikali 40. Setelah kalian jumlahkan semua ini, setelah kalian kalikan semua ini, didapat
volume tabung yang sebenarnya adalah 55.440 cm kubik. Next, selanjutnya. Iya, itu dia pembahasan tentang tabung. Sekarang kita akan membahas tentang kerucut. Nah, teman-teman, tadi juga berdasarkan gambar bahwa yang dinamakan kerucut itu contohnya seperti kon es krim, seperti pembatas ada di jalan yang berwarna kuning biasanya, yang seperti kerucut itu. Dan satu lagi ada pada topi ulang tahun. Oke, selanjutnya. Nah, lantas apa itu kerucut? Ya, ini gambarnya dan ini ke dalam matematikanya. Kerucut bisa dikatakan sebagai bangun ruang yang punya sisi lengkung yang menyerupai limas yang beraturan dan bidang alasnya berbentuk lingkaran. Kemarin pasti ingat bagaimana bentuk limas. Kalau limas biasanya alasnya menggunakan persegi atau segi empat, atau bahkan ada yang segitiga. Nah, untuk kerucut itu sendiri ternyata sebenarnya sama seperti limas, tapi yang membedakan adalah alasnya. Dan alasnya itu adalah berbentuk lingkaran. Maka di sini disebutkan bahwa kerucut itu salah satu bangun ruang yang menyerupai hampir sama kayak limas, tapi yang membedakan adalah alasnya bentuknya lingkaran. Nah, ciri-ciri kerucut apa teman-teman? Oke, kita lihat bahwa ciri-ciri kerucut itu mempunyai sebuah alas yang bentuknya lingkaran. Ya, kita lihat bahwa bawahnya ini berbentuk seperti lingkaran. Selanjutnya, mempunyai titik puncak di bagian atas. Nah, ini ada titik puncaknya di bagian atas ya. Terus selanjutnya memiliki selimut atau sisi yang berbentuk lengkungan. Nah, selimut itu disimbolkan sebagai huruf S. Nah, ini adalah lengkungan-lengkungan atau selimut pada kerucut. Selanjutnya, memiliki jaring-jaring yang terdiri dari lingkaran dan segitiga. Mungkin kalian dulu pernah membahas tentang jaring-jaring balok, kubus, dan limas mungkin. Nah, sekarang juga kita mengingat kembali bahwa jaring-jaring kerucut itu terdiri dari sebuah lingkaran dan sebuah segitiga. Selanjutnya, ya, bagian-bagian kerucutnya kalian bisa lihat gambar. Iya, ini sudah ada penjelasannya bahwa ujung ini disebut titik puncak, ada garis pelukis, ada selimutnya, dan alasnya kerucut yang berbentuk lingkaran, dan ada tinggi dari kerucut itu sendiri. Nah, untuk menghitung volume kerucut, kita bisa mendapatkan rumus sebuah volume kerucut itu jika kita bisa melihat dari alas kerucutnya itu yang berbentuk seperti lingkaran. Nah, kita tahu bahwa rumus lingkaran itu adalah Pi kali R kuadrat. Nah, maka dari itu teman-teman, ini harus diingat ya. Volume kerucut itu rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas. Tadi luas alasnya lingkaran ya, dikali tinggi. Yuk, secara lebih sederhananya seperti ini teman-teman. Ya, volume kerucut sama dengan 1/3 dikali Pi. Nah, ini kenapa dapat Pi kali R kuadrat? Ya, karena ini adalah luas alas lingkarannya. Dan kita masukin rumusnya. Luas alas lingkaran itu Pi kali R kuadrat dikali, sisanya satu lagi dikali tinggi. Ini rumusnya yang harus kalian ingat-ingat. Untuk keterangannya, Pi itu adalah volume kerucut, satuannya bisa cm kubik, meter kubik, dan lain. R-nya jari-jari, T-nya tinggi kerucut, bisa satuannya cm, meter, ataupun yang lain-lain. Dan Pi-nya itu adalah 3,14 atau 227. Silahkan dipilih saja mau yang mana. Ya, supaya kita terbiasa dan terlatih mengerjakan soal, yuk kita lihat dulu contoh soalnya. Yang pertama ada soal di mana hitunglah volume suatu kerucut yang memiliki jari-jari 2,5 meter dan tingginya 9 meter. Teman-teman, Ibu ingatkan sekali lagi, jika ingin mengerjakan soal, tolong dituliskan terlebih dahulu mana yang diketahuinya, mana yang ditanyakannya, dan mana nanti penjelasannya. Gitu ya. Yuk kita tuliskan terlebih dahulu bahwa di sini ada diketahui R sama dengan 2,5 meter. Atau R itu apa tadi? Jari-jari. Dan tingginya berapa? Tingginya 9 meter. Pi-nya berapa teman-teman? Pi-nya itu 3,14. Sedangkan ditanyakannya apa? Ditanyakannya adalah volume kerucut. Oke, jawabnya kita langsung masukin rumus dari volume kerucut. Nah, rumusnya adalah 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Kita masukin sekarang angkanya ke dalam rumus. Yuk,
1/3, pi-nya berapa teman-teman? Pi-nya 3,14. R-nya berapa jari-jarinya? Jari-jarinya 2,5. Karena ini dikuadratkan, maka 2,5 pangkat 2 meter dikali tingginya berapa tadi? Tingginya 9 meter. Kita jabarkan lagi bahwa volume kerucut sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali, 2,5 kuadrat itu adalah 2,5 dikali 2,5 dikali dengan 9. Alhasil, volume sebuah kerucut tersebut adalah 58,875 meter kubik. Ibu kasih tahu dulu sama kalian. Untuk menghitung di bagian sini, ya, setelah kalian bisa menghitung 1 dikali 3,14 dikali 2,5 dikali 2,5 dikali 9, alhasil setelah ini dihitung dibagi dengan 3 yang ada di bawahnya. Maka dari itu didapatlah volume kerucutnya adalah 58,875 meter kubik. Terus soal satu lagi ya teman-teman, ini ada gambar. Kita lihat jari-jarinya berapa ini? 10. Tingginya berapa? 12. Yuk langsung saja diketahui R-nya berapa? 10. Tingginya berapa? 12. Kita bisa pakai pi-nya berapa? Pi-nya bisa pakai 3,14. Ditanyakannya pasti volume kerucut. Yuk kita jawab bahwa volume kerucut itu rumusnya adalah 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Yuk, volume kerucut itu kita masukkan tadi rumusnya, sekarang kita masukkan angkanya. Pi-nya berapa? Pi-nya 3,14. R-nya berapa? R-nya 10, sedangkan ini ada pangkat 2, jadi 10 pangkat 2. Dikali tingginya berapa tadi? Tingginya adalah 12. Yuk, kita masukkan dan kita jabarkan lagi. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali berapa ini? 10 pangkat 2 itu artinya ingat 10 kali 10. Dikali berapa tingginya? 12. Yuk kita jumlahkan dulu teman-teman. 1 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 12 baru nanti dibagi dengan 3. Alhasil volume kerucut sesungguhnya adalah 1256 cm kubik. Nah, ini sentimeternya harus selalu di bawah nih satuannya. Karena satuan dari volume itu adalah kubik. Ya, begitu ya teman-teman. Oke, sekarang untuk penugasan hariannya, Ibu akan kirimkan LKPD 1 pada grup WhatsApp. Nanti langsung dikerjakan pada buku tugas. Selamat belajar semuanya. Terima kasih. Barangkali itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon diingatkan kepada kalian jika tidak dimengerti, silahkan bertanya ya. Bertanya melalui WhatsApp ataupun yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Semoga dapat dipahami. Semoga kalian juga bisa belajar dengan baik di rumah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.